Biji bener gak sih? Ya udahlah, ya udah. Ya ampun kak, ya gue asli ya guys. Nggak ada kan perempuan ya, yang mas-mas. Nanti kita bakal kirim papnya ya. Kak kita beda banget zamannya kak. Oh sorry. Aku 2000-an. Gemo ini gue manggilnya Gemo. Nama asli siapa? Iya ampun nama asli aku Sepin Srega. Sebenarnya juga masak kan? Iya, masak di rumah beneran. Masak anjing. Masak aja. Ya nggak apa-apa sih. Iya jadi gue dipanggil Gemoy gara-gara gue dulu tuh gendut banget guys. Iya. Gue tuh dulu 70 kilo. Terus habis itu, iya gue 70 kan Bayi dulu. tapir ya. Rasa kan kalau habis mandi tuh kayak geletakan, aduh enak banget nih geletakan. Terus ternyata gue kecapean, terus gue tidur. Nah itulah yang membuat gue tuh sering sakit. Bangunnya ketindihan biasa. Ya ampun kadang. Nah itu sebelah kirinya sapi deh. Wah, lu Iya nggak mungkin. Ya Allah, pencitraan sekali. Keluar dia. Kalau ngomong ya, ini dia edit gue. Pejamkan mata ini, mencoba tuh melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Yasinan bro. Mana lu? Yasinan. Apa di sini? Apa di sini? Salilan gue bro. Gue pakai ini dulu ya kan. Biar enak ngobrolnya. Mau lanjut aja apa mau Enggak lah. Ngobrol-ngobrol aja. Nanti kena copyright. Emang belum ada AdSense-nya kena copyright kan. Bisa cair kan? Dua kata lucu jualan. Goblok sih kayaknya. Ini apa sih isinya? Nah, kalau orang yasinan biasanya kalau di ini buatin aja disclaimer aja ya. Kalau apa? Gemo ini gue manggilnya Gemo. Nama asli siapa? Iya ampun nama asli aku Sepin Srega. Woi, saya pintar kan. Udah ketahuan kan agamanya apa ya kan? Tapi kan nggak semua. Oh iya ya. Ada Ada yang ada yang kalau yang Siregar dan saudara lu banyak yang muslim ya. Ya ada beberapa. Nah, jadi kalau di Islam itu kayak gini. Ini kita nggak rasis ya. Ini kita edukasi aja. Edukasi. Ini kalau di Islam kalau tahlilan misalnya. Ini kalau ini gua tadi abis ini anaknya tetangga gua sunatan, tapi nggak besar-besaran. Jadi cuma ngajarin syukuran. Tapi ada tahlilannya, baca-baca doa gitu. Nah, kayak gini. Karena nyambi akikah jadi ada kambingnya biasanya. Tuh, ada kambing, ini kambing nih. Gini. Kambing, ayam, nasi. Nah, kalau di agama lo ada nggak sih kayak gini-gini? Sebenarnya ada sih, tapi kalau setahu gue kayak gue lihat tetangga-tetangga gue tuh kan kalau yasinan itu yang mereka tuh kayak kumpul setelah habis ibadah mereka kan. Iya. Ya, habis isya biasanya. Nah, kalau tempat gue itu kayak yang kadang tuh mereka sudah menentukan hari, jadi dia kayak udah punya jadwal gitu loh. Misalnya kayak di gereja gitu kan. Di gereja itu ada gitu kayak di hari Minggu tuh nanti tuh ada wartanya gitu loh Kak. Jadi kayak ada yang bukan surat sih ya, pokoknya pemberitahuan kalau misalnya nanti tuh akan ada misalnya syukuran gitu ya, syukuran di rumahnya bapak ini, saudara ini. Namanya syukuran gitu. juga? Iya syukuran, ya kayak ibadah. Iya Ibadah. bersyukur lah. Ibadah gitu kan, nanti ada jadwalnya jadi udah pada tahu gitu. Cuman kalau gua itu kan ini makan di tempat. Oh, prasmanan. Iya prasmanan. Jadi nggak yang kayak dibawa pulang enggak. Tapi ada Cuman ya pasti mama-mama ya kan pasti kan ada lah ya. Itu jangan lupa tuh itunya gitu kuenya ya kan. Tapi kalau tempat lu kan kok kondangan itu ada nggak sih yang kayak biasanya kayak emak gue pribadi nih pasti bawain sesuatu buat gue di rumah. Dah tuh rendang, dah itu. Emak lu gitu nggak sih kalau di rumah? Kalau emak gue sih bukan sekedar itu senasi-nasi. Senasi-nasi ya? Kadang senasi-nasi gue sampai yang kayak udah deh ma gitu kan. Kita udah gede ya? Iya kan. Kalau dulu kita waktu kecil mah ya. Tapi kalau masih kakak udah sampai tapi sekarang. kan kalau bisa aja malah terus jawab. Ini bukan buat kamu, orang buat saya. Nasi di rumah ini kan habis gara-gara kamu. Tapi nggak mungkin so, ditinggalin. Iya. Besok pagi itu nggak dimakan sama dia nggak disentuh. Dia Itu emang selalu kayak gitu orang. Bang FOMO aja deh. Mama itu mama FOMO. Wah, Karena masa gua nggak ngambil? Iya kan. Ya takut kalau ya kali dia ngambil gua nggak ngambil. Ih, gila kali ya. Kayak gitu ya, Gua juga gengsinya bisa ada ya. kali anjing. Iya
tapi emang sih semua perempuan nggak sih? Iya. Semua ibu gitu sih, karena mungkin menurut gue itu emang jiwa keibuan ya. Jadi ngeliat anaknya, pokoknya dia makan enak, kok anak gue bisa makan Iya, enak. karena gitu. pasti dia mikirin kayak anaknya di rumah makan apa gitu. Padahal dia tuh sebenarnya juga masak kan. Iya, masak di rumah beneran. Masak anjing. Masak aja. Ya nggak apa-apa sih kalau tempat lu masak anjing ya nggak apa-apa. Tempat gue ya nggak boleh. Iya tahu Iya. loh kak. Tapi lu makan anjing anjing? Mantap. Badak nggak ya? Makan anjing sih Pernah. pernah, tapi gue nggak suka. Karena kalau gue tuh dulu tuh makan itu kan DBD, karena itu bagus kan. Oh buat kalau diri. gitu bagus. Nah kalau itu tadi kalau tempat gua kan ada kayak doa-doanya gitu ya. Apa kalau dari tempat lu ada nggak sih doa-doanya gitu? Ya ada sih. Ada pendetanya gitu. Ada pendetanya gitu. Ini apa Kristen apa Katolik? Kristen dah. Kristen ya. Kristen. Jadi pendeta ya ngomongnya kan. Iya, Kalau pendeta. kalau Katolik apa pastor? Pastor. Bapak. Romo. Romo. Ya. Oh, beda ya? Iya. Kalau Beda pastor tuh, sebutan. aduh kok gue nggak tahu. Emang sih? Nggak tahu. Apalagi kita Apalagi lebih kita tahu. yang sangat kosong. Kita kan maksudnya nggak sini usah, mau ya. tukar pikiran. Tapi emang ada sih. Maksudnya kalau gue kan lebih kayak pasti ya apa namanya semua orang udah tau ya. Maksudnya kalau gue tuh ibadah itu pasti ada yang nyanyinya itu yang kayak mengucap syukur gitu-gitu sih. Maksudnya sesuai dengan tema itu. Gitu. Puji-pujian lah ya. Sesuai dengan temanya sih. Misalnya kalau misalnya dia lagi misalkan ada kan yang kayak syukuran 7 bulanan Ya. gitu kan ibadah juga gitu kan ya pasti Itu yang juga syukuran 7 bulanan ya? ada dong Ya. kak. Kita ini Indonesia. Udah tradisi. Udah jadi kebudayaan. Iya, udah jadi tradisi kayak gitu. Jadi kayak 7 bulanan, ada lagi yang misalnya yang meninggal pasti kan beda lagi. Masa mau senang-senang nyanyi kan nggak mungkin. Oh, itu tuh Menyesuaikan lagu kayak gitu tema. emang ada menyesuaikan Kondisi Iya. situasinya. Oh, gue kira lagunya semuanya sama. Kalau di Muslim kan kayak misalnya udah ada ininya kan, udah ayat. Udah ada Ya, ayatnya. apa yang dibaca. Iya. Doanya. Weh, ada telepon. Ada telepon. Anjing. Wah, anak lu gembang banget ya? Lu gembang apa nih? Gini ya? Surati. Surati, guys. Siapa nyokap lu? Telepon dari Surati. Saru bener kasih nama nyokap lu. Lagi syuting. Lagi HP-nya syuting. nggak di silent cuma. Ini Oh, di chatting sama ini nih, pinjol biasanya. Astagfirullahaladzim. Enggak, dia lagi minjemin ya. Oh, iya. Lagi minjemin dia. Jadi kita tahu kalau lagi pening ya bisa minjem dia. Dia emang banyak Tapi dia duitnya. bikin pening ya. Enggak lah, ya. Ya amin 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 amin. Kemarin dia habis beliin kita kamera. Oh, iya, Ini alhamdulillah. ini sebenarnya minta emang. Enggak Masih guys, ditambah. sorry. Enggak bakal mungkin. Ya, jadi kenapa gua bawa Oci? Itu kan namanya Oci lah ya. Kalau gua Ih, nggak mau manggilnya Game Boy aja. Ya, kalau gua Game Boy. Itu Cuma kan masih game Boy dulu sih. Dulu kayaknya Iya jadi gue dipanggil Gemoy gara-gara gue dulu tuh gendut banget guys. Iya. Gue tuh dulu 70 kilo. Terus habis itu, iya gue 70 kan bayi dulu. tapir ya. Iya ampun kak, lu bayangin gue udah pendek. Terus gue gendut. Ah. Dulu tau gak sih kak, gue tuh tingginya cuma 148. Saya Sedangkan berat gue tuh 70. Ya masih 148 lah kak. tahu kan. Terus habis itu gue turun 20 kilo itu tapi dalam jangka waktu kayak 2 tahunan. Karena gue tuh kayak gue udah diet nih, namanya diet ya, lancar terus dia stuck, terus gue tuh harus gimana ya, bingung cara buat kayak ininya lagi gitu loh, ngubahnya lagi, ya Ubah kan, pola dietnya iya, gitu. gimana ya kok bisa stuck ini kenapa gitu, ternyata kalau misalnya kita stuck gitu guys, kayak misalnya kita diet, kita stuck misalnya kalau gue tuh dulu stucknya tuh di 60 terus ya kan, itu ternyata kita tuh harus makan banyak, maksudnya kita harus gemukin badan kita lagi, Oh, gitu. terus kita Iya, turunin terus. lagi biar drastis Oh, gitu, itu sih tipsnya. Tapi kan lo nggak drastis juga, kalau drastis Iya. juga bahaya kan. Biasanya sakit. Tapi gue tuh untungnya nggak terpengaruh sama yang dulu kayak obat-obatan, terus yang kayak ya pokoknya kayak minum-minum inilah segala macam. Gue tuh untungnya nggak terpengaruh karena gue kan punya GERD kan. Gue tuh juga takut, jadi gue sempat konsultasi ke dokter, sempat juga. Terus gue olahraganya cuma jalan, Iya. Ya. bener-bener cuma jalan. Enggak minum betadine juga kan obat. Enggak dong Dia waktu kak. itu minum ini, Vegeta jadi berak terus. Tapi ada kak, tapi ada loh kak yang dia itu memang karena dia obsesi buat itu dia juga minum vegeto sampai sakit. Iya. Bisa itu kan. anoreksik Iya, karena Kan nggak bagus overdosis. juga itu Iya. kan sebenarnya kan. Ada pemanis buatan juga kalau nggak salah. Iya. Emang nggak tahu juga nih, gua belum baca. Iya walaupun herbal, Iya. tetap aja pengawet. Jadi kalau lu nurunin 2 tahun itu apa aja kegiatan? Kalau nge-gym terus rutin olahraga senam poco-poco, yoga atau Semua apa? orang itu pada ngira tuh gue nge-gym, tapi fun fact gue gak nge-gym sama sekali. Cuman gue pernah kalau ke tempat gym itu gue yang di treadmill doang, karena kan misalnya gue pulang kerja malam tuh dan
gue nggak sempat waktunya, jadi gue tuh yang kayak cuma treadmill doang gitu, cuma butuh jalan aja karena yang pertama dokter gue bilang kalau misalnya gue gendut gitu, gue gendut terus habis itu gue tuh lari itu tuh kasih lututnya karena menopang berat badan gue menopang berat badan. Terus habis itu akhirnya gue tuh dietnya banyak sih yang gue udah lakuin, cuman yang berhasil itu gue pagi itu makan pisang. Gue makan pisang itu ya enggak dong kak, keselak dong gue. Terus pisang itu cuma 2 apa 3 biji, tapi gue tuh sebelum makan itu gue harus minum air putih gitu, kayak sebotol yang 600 ml itu gue minum dulu gitu kan. Habis 600 ml itu? Ya habis dong. Ya maksud gue sebelum lu makan pisang itu? Iya. Habis 600 ml itu? Iya. Oh gue sih nggak bisa sih. Iya beneran. 600 ml loh kak, yang segini doang. Beneran perutnya kocak-kocak. Tapi karena kocak berarti perutnya ngelawak. Karena gue juga baru tahu ternyata kalau lagi diet atau ya semua manusia sih ya, maksudnya minum air putih itu kan penting kan. Nah, cuman gue itu waktu diet itu harus lebih over sedikit kayak ya paling setengah liter gitu. Jadi gue pagi itu gue cuma makan pisang beberapa biji, terus gue sebelum itu gue minum. Sorry. Iya itu cuman itu gue beberapa buah ya. Tapi kan beberapa buah kak, buah itu kan maksudnya satu sisir. Ya enggak dong, satu biji, bener gak sih? Ya udah. Ya pokoknya itu. Biji sebuah lah itu. Ya itu cuma 3, terus siang itu gue makannya bebas kak. Kayak misalnya nasi padang, nasi goreng itu gue bebas. Tapi itu setengah porsi dari yang biasa gue makan. Jadi gue kan dulu misalnya makan 2 porsi. Anjing itu. Sumpah. Gila kayak gue dulu batu lo ya. Tapi emang iya gue makannya banyak. Gue kayak kuli tau. Terus tapi gue akhirnya dari itu makan cuma 1 porsi. Terus dari 1 porsi gue kurangi setengah porsi. Terus besoknya pas udah mulai turun gue kurangin lagi kayak nasinya sedikit tapi lauknya yang banyak, sayurnya yang banyak gitu. Terus sorenya gue tuh cuma ngemil-ngemil buah. Jadi kayak motong-motongin buah gitu. Kadang kalau gue nggak sempet namanya kerja kan, kurangin malam kadang atau sore gue suruh emak gue minta tolong. Gitu. Jadi lo diet itu pertama cuma treadmill doang tadi ini kegiatannya, sama depresi kayaknya, sama kerjaan kayaknya bisa bikin lo kurus kayaknya. Ya namanya setiap kerjaan ya. Setiap pekerjaan itu nggak mungkin kan kak, kayak kalau gampang-gampang, ya kan pasti ada aja. Cuman ya mungkin karena kan ya capek kali ya, kita berangkat pagi, pulang sore, terus apa namanya anak muda nongkrong ya kan, dia kan. Bukan yang out ya? Ya jelas. Iya, ya makanya gue tahu kan. Ya kan, terus habis itu kadang juga gue tuh sering yang namanya tuh kayak ketiduran lupa makan. Itu gue banget. Jadi kayak misalnya gue pulang kerja, habis mandi terus gue capek, kerasa kan abis mandi itu kayak geletakan, aduh enak banget nih geletakan. Terus ternyata gue kecapean, terus gue tidur. Nah itulah yang membuat gue tuh sering sakit. Bangun ketindihan. Ya ampun kayak capek. Tapi gue pernah loh. Tapi gue pernah juga kok. Capek kan gitu ketindihan kan? Enggak, gue malah diem aja. Oh diem aja. Pasrah lah. Karena lu nggak tahu kan doa-doanya. Ya tahu. Cuman mungkin iman gue kayaknya setannya lebih banyak ya kan daripada iman. Jadi gue ngomong kan tadi kenapa gue bawa Gemoy, bawa Ci, karena dia salah satu temen gue perempuan yang enak diajak ngobrol. Masa sih? Berapa bergaul sih? So sweet. Terus yang agamanya beda sama gue, ya kan. Terus gue sama dia juga kalau misalnya kita kalau komen-komenan masalah agama juga, ya namanya temen ya. Kalau kita udah ledek-ledek. Karena sudah. Iya, ceng-cengan masalah agama, jatuhnya nggak rasis gitu. Ya nggak sih? Nggak ada yang sakit hati gitu, malah bisa saling serang. Tapi sebenarnya gue tuh orangnya sakit hati nggak? Atau ngambekan ya? Menurut lo selama ini? Ya gue nggak tahu lah kan, gue nggak tahu misalnya kayak gue ngeledekin lo apa segala macem. Kalau di depan gue lo tahu tapi kan gue nggak tahu lo begitu balik nongkrong sama gue. Iya astagfirullah. Febri anjing kan gue. Astaga enggak ya kan gue biasanya Ika lo kok kayak gitu. Dalam hati lo ngomong. Iya enggak lah, gue kan biasanya langsung aja Ika lo kok kayak gitu sih, emang iya kak gitu. Gue kan biasanya gitu. Nah mungkin itulah dia karakter dia yang langsung ceplos-ceplos itu yang cocok dengan kita. Gue benar-benar ngobrol deket yang baru ini, bukan sama dia karena cuma sekedar selawatan doang. Gue tahu dia ya itu karena dia salah satu
mantannya Eh, gua. Iya kan mantannya temen Tuhan gua. Yesus. Kan mantanan. Oh, iya. Ya kan Tuhan temen gua. Yesus lagi istirahat. Jamnya udah jam 11. Gale, tidak salah masuk ke sana-sana. Oh, enggak ya. Tuhan tidak pernah tidur. Oh iya, salah saya. Yang tidur hanya Buddha. Kan ada Buddha tidur. Udah tidur ada di Lo Thailand. nonton Sembokong nggak? enggak. Ya kan ada Buddha tidur Ada ada. tidur. Di Thailand kan ada patung ya. Iya. Lo tau Tripitaka nggak ada diturunin ke Kak, dunia kita kan beda ada banget tidur. zamannya, Kak. Oh sorry. Aku 2000-an. Ini pelajaran aja. Ya kita Baru ini. tahu. Ini kayaknya pertama kali kita ngobrol sama Gen Z. Iya, Gen Z kan? ya. Oh my God. Iya. Itu Apa kalau ya? dari Gen Z ini apa sih? Tapi aku tuh ya kayak nggak tahu ya, kan aku dulu tinggalnya memang di Bandar Lampung kan. Tapi ada beberapa teman aku yang nggak ngalamin yang kayak aku. Maksudnya ngalamin kayak lo apa yang Gini, ngalamin? dulu kan aku misalnya waktu di Karang itu, waktu aku di sana tuh kayak ada yang tukang yang kayak tukang panci, tukang ember. Yang dulu gitu-gitu terus dia keliling. diaduk. Itu kan ada kan? Di Bandar Lampung. Iya, masih ada, tapi mereka tuh nggak ngalamin. Oh, yang di sini anak-anak yang di sini nggak ngalamin. Iya, kayak maksudnya beberapa teman gue tuh nggak ngalamin, terus kayak tukang mie tek-tek yang masih di Bopong itu mereka sempet nggak ngalamin loh. Sedangkan gue masih ngalamin di sana, kayak nelpon di wartel, itu gue masih ngalamin Masih Kak, ngalamin? masih. Teman-teman lo nggak? Ya. Karena posisinya waktu itu bapak gue baru pindah kerja di sini, cuman kita orang masih di Karang kan. Jadi kalau misalnya menelpon bapak gue, kalau kita lagi di luar kan di wartel, ya kan. Kalau enggak pakai telepon umum, Iya. itu gue masih ngalamin. Kamu masih ngalamin ya? Masih gue ngalamin. Waduh ngalamin kayak gitu SD gua. Mas sampai masang telepon rumah. Gua Masih telepon ingat rumah gua gua nomor masih. telepon rumah gua. 49594 nomor rumah. telepon aja nggak bakal nyambung orang itu. Udah nggak ada ya, pakai handphone. Iya sih. Udah nggak ada. Tapi emang kayak beberapa sih. Terus kalau dulu tuh di rumah gue tuh kan karena tingkat ya. Yang di Karang. Jadi tuh kayak misalnya telepon tuh kita bisa denger yang dari atas. Iya. Apa sih dinyambung? Di paralel. Pak, Di itu. paralel. Kayak hotel gitu. Iya. Emang hotel gitu? Iya. Iya. Jadi kalau ngomong kedengeran, resepsionis, tetangga-tetangganya dan Samping-samping gitu. kalau lagi tidak kerja kedengeran. Tapi kan teleponnya gak ke tempat kita. Iya. Iya, sama paralel. Ini lah enak ya kalau kita goblokin Gen Z. Saya Saya. Gak mungkin banget soalnya. Tapi kalau yang ember tuh gue gak ngalamin sih. Ember gue masih Ember gue gak ngalamin gue. Kalau sampai yang sekarang aja Lo temen lo ada nggak sih? Suar. Yang orang bawa kue, cuman ya bukan yang tampah ya, tapi yang bawa kotak-kotak seng itu. Oh tahu, itu gue masih pempek tapi tempat gue Kak. Tempat gue pempek. Yang gua roti, Iya, kue iya, iya, kue. kue roti. Oh kalau gue enggak, gue tempat gue tuh pempek. Di Bopong dulu, kalau gue ingetnya Iya. di Bopong. Iya di Bopong ada, yang di kepala juga Iya. ada. Di sebelah kanannya itu, sebelah kirinya sapi deh. Wah, lu Iya nggak mungkin. Lucu banget. Ya, jadi dia nih gitu kan gue bilang agamanya kan beda sama gua. Jadi apa ya, makanya kayaknya dilalah hari ini kebetulan gua tadi yasinan. Oh, angkat aja nih mumpung dia mau main Iya. sini. Sekarang Jadi, belajar. belajar Karena dia kita. penasaran juga. Penasaran kan lu? Kalau tempat kita ada yasinan ini, tempat dia mungkin beda, ada tapi namanya beda. Gitu. Makanya gua ajak ngobrol kayak gini, tapi namanya ngobrol kayak gini. Ya, ini kan sekedar taunya aja. ini kan lo masuknya di sesi obras. Iya. Ini Kita nasibnya ngobrol sesi santai obras. aja. Obrolan santai tapi kita bahasanya jadi obrolan mas-mas. Ih, gue kan perempuan mas. Ya kan Mas kan sebagai dia perempuan. Oh Ada iya. yang mas-mas perempuan kan ada kan? Iya. Ya ampun Kak, ya gue asli ya guys. Enggak ada kan perempuan Oh, iya, yang ada. mas-mas. Nanti kita bakal kirim papnya ya. Iya. Yang asli kata dia. Bapak Enggak, dia bercanda ya. Bapak apa? Ya Pak. Oh, Bapak apa? Pak betisnya gitu itu. Oh, itu asli banget kalau lu Pak betisnya dia kelihatan laki banget. Padahal betis gue kecil loh Kak. Ya, tadi kenapa gua manggil Iya, dia gua Gemoy? Akhirnya teman-teman tongkrongan gua juga manggil ikutan Gemoy. Iya. Ya kan? Gara-gara gua. Dia kan- Iya. Dulu tuh lagi rame-ramenya bahasa Gemoy itu sebelum yang Itu tuh gara-gara bukannya Prabowo ya, enggak ya? jauh lah sebelum dia. Oh jadi aku gemoy duluan sebelum Pak Prabowo. Sebelum ada Lu dia, Gemoy pertama pokoknya. sebelum dia mau Di nyalon tongkrongan. sama yang sekarang ini kan, gua udah manggil lu Gemoy, Yuli Aros, si Gavin. Yang kita pertama kali, "Wah, anjing, anak ini kecil, otaknya gede bener anjing." Kak. Gua ngomong kayak gitu. Segede helm Iya, AKYT ya? Kayak helm yang gua pakai ini helm orang kan. Wah, anjing kata gua. Tapi kok nggak profesional gitu loh maksud gua. Gemuk apa itu kan lu gemuk Iya, bener masih kan. gemuk banget.
Makanya Pendek. Moy kata gua, Gemoy, gua panggil Gemoy. Iya, sekarang Malah bisa. nuler semuanya manggil dia Gemoy akhirnya enggak akhir. Berapa kilo lo? 20 kilo. Tapi kan enggak drastis. Iya. 20 kilo itu enggak dalam jangka waktu. Masa 2 tahun? Dan sekarang tuh sebenarnya gue tuh masih gendut gue merasanya karena perut itu susah banget kan ngurusinnya. Itu karena alkohol biasanya. Enggak sih, gue Dia jarang. ya. Gue enggak. Enggak ada jarang tadi ngomong jarang. Enggak. Maksudnya pernah. Ya enggak apa sih. Kalau lagi pusing aja kali ya. Enggak, astaga. Kalau pusing kita tadi gimana? Tolong ini diedit ya. Aduh, gue takut sama gue nonton. Loh, ya enggak apa-apa namanya. Kan belajar, dari situ kita belajar. Misalnya lo tolol karena alkohol. Contoh kayak gua. Kita sering kayak gitu. Gua sering minum. Gua tak tanya sama istri gua ya. Gua karena susah gua untuk tidur, insomnia gua parah ya. Gua akhirnya beli soju biar gua mabuk terus gua ngantuk. Oh, ya kan. Akhirnya gua bisa tidur. Tapi karena insomnia gua udah bener-bener enggak ngefek akhirnya karena mungkin diniatinnya buat itu ya. Oh. Kan kalau biasanya kalau kita nongkrong udah kita minum Kan aja. nggak niat. Enggak untuk tidur gitu loh. Cuma Supaya untuk mabuk ngenakin mereka. karena gua niatnya supaya gue bisa tidur, gue minum soju. Nah itu gue keterusan. Akhirnya sekarang kemarin itu kejadian gue Ginjalnya itu bengkak. pembengkakan ginjal gue, kucing batu lah Tapi gue. kalau gue lebih ke sama keluarga sih. Ya, Ya karena kan keluarga gue kayak orang Ya. Batak itu pesta gitu-gitu kan pasti kan Dia kak. momen ya. Iya, kayak nggak yang selalu gitu-gitu sih. Itu yang karena gue ada GERD juga. Iya. Terus juga kayak kayak udah ya namanya kalau gue tuh waktu diet itu kayak udah mikir ih nggak bagus. Gue tuh sempet parnoan tapi sempet parno gue pengen makan tapi jangan itu kayak berminyak gitu atau enggak kayak sempet parno gue. jadi kalau lo naikin muka lu, jangan berminyak Iya. kan, muka berminyak kan. Enggak Lucu sih. sekali saya kampak. Ketawa gue. Ketawa karir aja loh. Kayak gitu tuh. Ketawa biasanya kayak mana sih kalau sosok gak usah sosok Kamu ini bisa ya. cekakakan lo di panggung. Kak, kapan Kamu sih kalau- kak gue pernah kayak gitu? Di panggung lu cekakakan gitu. Aku lu nggak pernah. Tidak pernah. Coba keluarkan ketawa yang mana. Ya ampun. Kalau pemain boxing gimana? Nggak ada lo kan gue lo kalem gitu. Ya Allah, pencitraan sekali. Anjing, keluar dia. Kak jadi Godam kalau kak tolong ya. Ini diedit gue nggak mau. Ini ada di video itu. Gue nggak mau kak. Emang kalau kayak gitu sih belum gue tahu. Iya, iya Zan. sih. Jadilah apa ada yang ketika orang, gue di podcastan dia soalnya Iya, iya sih, Kak. kapan Cuman lu kan lagi nongkrong dulu. Pas keluarga gue nonton, keluarga gue udah deg-degan nih. Jadi keluarin kodamnya gitu. Katanya Nah, kalau kalau jaim lo, gak usah jaim lo Tapi kan orang ini. mak lu juga tahu kalau lu ketawa Iya, kayak memang gitu. sih. Lagi lu suka sering kalau nongkrong sama adik lu kan, bawa adik lu. Tahu dia bener ada gede loh. Iya, dulu gak gede. Tapi kan dulu kan ada gue masih yang tinggi. Iya, tapi tingginya lebih tinggi dia daripada lu. Dulu belum deh kak, sekarang baru tinggi. 16 sih. Minum lah. Aku Nggak ngerokok kan lo? Enggak. Oh. Enggak gitu. Ih. Pahit. Esen. Es teh itu Es batunya apa? udah cair jadi nggak manis es. Diaduk. Kak udah diaduk itu kan es batunya udah dari tadi kak. Kita kasih gula, ada gula. Mau kan gula, mau kayak kopi enggak? Ya Allah kak. Gula habis lagi. Ya nggak bisa lah. Enggak usah kalau saus. Kak. Beda lo, menu beda lo di sini. Ya nggak mau. Ini martabak satu gue bawa martabak. Iya. Banyak yang bawa martabak Hari ini kita juga kebetulan kebetulan banyak hadiah. hari ini rame bener maksud gua. Hari ini kami sebenarnya banyak kegiatan ya, Iya. banyak giat. Pagi tadi kami ngobrol sama Mas Dharma, salah satu foundernya Iya. Payungi. Jam 6 pagi ngobrol sama beliau. Sampai setengah Kita 10, sampai jam 10 kita ngobrol sama beliau. Podcastan juga. Terus jam 1 kita tadi lanjut sama yang ngasih kita martabak ini, Raden Yusuf. Acara dia, stand up show. Stand up show-nya dia wartawan. Terus malam karena gua udah janjian sama lu siang kan, gua makanya malam lanjut sama lu ini gitu. Ini belum ada yang tidur kalau lu mau tahu. Ya Belum ada yang tidur. ampun. Makanya tadi Buat gua lu bilang, aja ini. lu mestinya jam berapa? Ikan gue jadi gak enak kalau kayak gini. Ya berarti nggak usah ditinggal. Nanti aja mulai Nanti aja. Ya ampun kak. Kenapa coba dia nunggu sini? Sebenarnya dari Areka ya mau lu nunggu sini gitu mainnya. Janjinya udah lama deh. kayaknya. Cuma nggak jadi ya waktu itu ya, gara-gara Lo yang nggak bisa waktu itu pertama. iya karena Kamu ngeband kak. oh iya, gua ngisi di Abza hari Jumat itu, Abza itu itu mana? kedai Abza. Itu Nuno. Dulu Cafe Nino, depan Nino ini Cafe. loh, depan Depan. Almaida.
Nggak tahu dia. PLN, Kopi alam. kopi alam. Yang Yang itu, itu, yang kafe yang apa? Hitam putih. Yang hitam putih itu loh, yang gambar-gambar Oh, itu. gue belum pernah ke situ. Nah, Masa ke iya? situ. Itu emang udah nggak nunu lagi. Udah nggak lunas. nggak lunas. Jadinya Mini. mini. Wah, lucu sekali. Tapi lo kalau ngobrol sama yang di atas lo kayak gua, kayak Gali ini gua asal lo tahu ya, dia lebih tua kan daripada gua. Iya, udah kelihatan. Dia 91 soalnya. Bener. Dia tahun 91. Umuran om lo gua. Gua 95. Lo Belum, gue 80-an. Oh, berarti gua belum jadi om lo. belum, masih bisa kali. Masih sih. Tapi kalau gue Kak, tipe orang yang gue tuh lebih nyaman sama orang yang lebih dewasa. Karena kayak kebiasaannya. Kayak gue sekolah tuh Kak, gue tuh teman sepantar gue tuh gue nggak banyak kenal. Tapi gue nggak sombong, maksudnya gue nggak banyak kenal. Yang pertama karena waktu SMA itu kan gue tuh dari swasta ke negeri. Jadi gue tuh nggak bisa hafal Semanda. Jadi gue dari dulu. Gue tuh nggak bisa ngapalin karena mereka jilbabnya sama, terus kayak Beda mukanya semua ya? sama. Oh, jadi Berarti sama dengan beda orang yang pakai jilbab kan? makan dulu. Gue tuh nggak bisa Kak. Jadi gue tuh dulu ya orang tuh pasti tahu gue karena gue non ya kan, karena gue nggak pakai jilbab. Tapi gue kalau misalnya mereka negor atau mereka apa ya gue gue ya tetap excited. Cuman gue lebih sama kakak-kakak kelas. Nggak tahu kenapa ya. Kalau sama kakak kelas itu gue lebih enjoy aja. Sama yang lebih tua pun kayak lebih enjoy aja sih. Banyak juga sih yang di atas gua gitu. Tapi dulu pas waktu SMA nggak pirang lo ya? Gitu. Nggak pirang. Yang galak kayak SMA nggak boleh negeri loh ya. Di Surabaya SMA pada pirang-pirang. Terserah lah. Ya terserah lah, cuma Surabaya aja kita nih metro loh aja. Oh, belum bisa. Surabaya banyak juga Cinanya. Di sini kan nggak mayoritas Cina. Iya. Tuh. Sini Tapi banyak penguasanya Cina. Iya, dia banyak Cina. Enggak juga, gue juga banyak duitnya gua. Banyak juga. Cuma belum ada aja, belum berkumpul gitu. Makanya ya Gua juga. sedikit. Gue juga banyak duitnya kayaknya di masa depan. Amin. Amin. Ya berharapnya kita jadi orang sukses semua lah ya. Amin. Amin. Ke depannya. Berarti lo pindah ke Metro itu lo SMA? Enggak, pas bapak gue meninggal. Bapak lo enggak. Sebenarnya ini sih, gue tuh udah pindah lama di sini. Cuman itu dulu sistemnya gue tuh ke sekolah di sini, tapi setiap Kamis sore bapak gue berangkat kerja, gue pasti ke Tangerang atau enggak Jumat sore gitu. Oh, Jadi Senin pagi gue berangkat ke sini. sekolah lagi? Iya. oh freelance ya sekolah lo dulu ya? Iya. Kayak gitu karena kan bapak gue juga kadang suka dagang. Bapak gue tuh dagang baju taekwondo. Karena bapak gue wasit. Gitu kan. Bola, jual baju taekwondo. Gak masuk banget ya. Enggak wasit taekwondo loh. Cuma kan Kan dia kan kalau wasit biasanya dia ngajar juga. iya, memang ngajar bapak gue juga. Pelatih pengajar taekwondo. Kesannya nanti dia suka gelutin taekwondo tuh. Pengajar kan. Pengajar. Wah, Iya jadi itu sih benerin. bapak gue juga. Jadi gue yang kayak misalnya bapak gue jadi wasit, gue nemenin dagang, jagain dagangan. Bapak lo itu? Ya enggak Wasit dong. tadi. Tapi enggak setahu Enggak gue. wasit wasit bela diri tuh nggak ada yang nyup peluit. Kalau tadi ngomongnya wasit. Ya udahlah, Kak pelatih, masa pengajar. Ya udahlah, itulah pokoknya. Nah, jadi lo sekarang nih anak-anak berapa lo? Gue anak kedua dari tiga Nomor dua. bersaudara. Tapi lo Lu tulang punggung. punya kakak yang Iya. Iya kakak dia bilang tadi kan ini ya, Tunarungu. disabilitas ya. Tapi kakak gue bukan yang dari lahir ya. Jadi yang Karena apa? Sorry deh, itu Iya. privacy. Iya. Ya, tapi kakak gue tuh yang pinter. Maksudnya kakak gue tuh bukan yang kayak ngomongnya tuh nggak maksudnya kakak gue tuh ngomongnya lancar banget. Kayak kita biasa, cuman mungkin kita ngomong sama dia yang agak kayak kamu udah makan dipelani, belum?" dia karena dia baca BB. Karena baca BB kita. Dan suara dia tuh jelas kayak Iya. kita ngomong biasa. Oh. Cuman berarti mungkin sudah suaranya siap ya? itu. suaranya tuh nggak sedep kita gitu loh. Nah, mungkin Tapi karena- dia mulai hilang pendengarannya itu umur berapa? Tahu nggak lu? Kan nggak tahu ya gue kayaknya 2,5 tahun atau 3 tahun. tapi sudah mulai belajar untuk bicara sih. Iya. Udah belajar untuk bicara. Jadi Enggak, kata dia juga tuh. enggak deh. Pokoknya kakak gue umur 3 tahun, kakak gue udah di Wonosobo. Oh. Umur 3 tahun udah masuk Umur tahun lu. 3 tahun dulu. 3 tahun dia. Hmm? Gue masih kecil banget. Dia udah di Wonosobo. Lu selisih berapa tahun sama kakak lu? Selisih berapa bulan?
Oh, berapa bulan? 22 bulan. Hampir 2 tahun. Gua kira Gue kira cuma selisih berapa masih jadi rempah-rempah dia. Enggak, karena itu tuh ya kecolongan kayaknya sama gua. Jadi sama gua tuh nggak tahu kalau hamil gitu. Lu kecolongan maksudnya berarti diambil dong. Lalu kecolongan, ya kan? Aduh, gua nggak nyampe. Lapor polisinya. Gua nggak nyampe, sumpah gua nggak nyampe. Kecolongan tadi. Kalau kecolongan sih orangnya panik. Iya. Itu dia nggak panik kan? Polsek versi pertama. Polsek, RW, polsek biasanya. Tolong, aku kecolongan. Wah, Itu kemalingan, Kak. ini sama aja kemarin. Iya gitu. Cuma kan ini konteksnya beda ya. Iya. Tapi setelah dari situ, gue sama adek gue beda jauh 7. Tapi lo juga sekarang menjadi tulang punggung keluarga lo juga karena kakak lo seperti itu. Ah, jadi Iya gitu nggak udah sih? sedih. Ya kakak gue kerja kok. Kerja kakak juga? gue kerja di salon di Modesto. Kakak Oh. gue kerja tuh. Kayaknya udah mau 2 tahun deh dia. Oh, emang udah punya soft skill juga ya untuk itu ya? Dia tuh memang pintar banget. Sampai dulu tuh dia tuh pernah dibully. Dia kan di SMK 3 tuh beasiswa. SMK full. 3 dia. Iya. Oh, ada kelas gua berarti. Karena dia itu ya udah jauh Kak, kamu 91, saya 2000-an Dan baru gua lahir. Lulus SMK 3 itu 2010. Kakak Ya sudah- enggak, aku baru 2021. Kakakku itu jatuhnya jadinya sama Kak, kayak aku. Jatuh. Jatuh. Bukan maksudnya Bukan. kan dia tuh Lu gimana sih tata bahasa lu? aduh, bukan. Jadi dia itu kan istilahnya 2 tahun di atas gua. Tapi karena dia harus pembelajaran dulu di asrama, jatuhnya Asrama mana sih? di Wonosobo, Asrama. Jawa Tengah. Asrama Khusus mereka lah. tunarungu. Oh. Jadi Bukan di sana itu kayak harus belajar dulu. Jadinya ketika dia udah mulai bisa, dia baru misalnya masuk TK. Jadi masuknya tuh barengan. Gua masuk TK, dia masuk TK. Oh gitu. Kira. Oh iya nih. Tadi Bagus kok di sana namanya apa Dede Upakara. Jadi itu punya orang Belanda gitu. Jadi Apa kayak yang di situ tuh yang suster-suster gitu. ngesot tapi kan. Ya enggak dong, Tapi dia takut. boleh juga sih kalau ngesot. Boleh lah. Kalau lagi ngepel orang pasti ngesot. Biasanya ngesot. kalau Kamu sekarang nggak pakai ngesot-ngesotan. Ya, zaman dulu. Zaman dulu Ya, gitu gak iya kalau ngepel rumah ngesot kok gua. Iya. Emang nggak boleh? Nggak boleh ngesot. Fashion orang kan beda-beda. Ya oke. Kalau mau ketawa aja kita. Kita tuh nungguin ketawa kamu yang wah. Terus kalau ada lu ada Lu tau nggak kenapa lu? Tolong ya, sedih. Nggak, lu tau nggak kenapa lu mau kasih mic yang kayak gini? Biar ngeredamin suara lu yang ketawa lu yang gitu gede itu. Makanya gue juga pakai mic kayak gini. Karena ketawa gue pasti nggak kontrol. Kalau pakai ketawa yang itu gue susah ngeditnya. Pakai ketawa Ya, yang pakai itu. Ketawa. Masa punya adik Mas Yan? Gue masih punya adik gue SMP kelas SMP. 2. Ini kan naik-naikan. Ini adik gue SMP kelas 3. Ya doain semoga rezekinya banyak, gue mau kuliahin adik gue. Amin. SMK? Ini SMP adik gue. gue mau SMK mau masuk SMA apa SMK? jawab tuh. Jawab apa? Enggak lah, males gua. Jawab apa? Kok Si SMA adiknya dia. SMP. SMP mau SMA? Bosan bener anjing. Enggak, Kak, adik gue SMP ini kan lagi kenaik-naikan. Adik gue masuk kelas 3 SMP. Iya, mau SMA apa SMK gua Ya tanya. gue nggak tahu, gue belum tahu. Masuk SMK aja lah, biar ada skillnya. Iya sih. Dan biar bisa bantu. Tapi dulu tuh gue tuh sempet loh Kak, pengen masuk SMK 1. Gue tuh kan, gue tuh suka masak. Gue suka banget masak. Ya karena gue pengennya dulu cita-cita gue jadi chef, ya kan. Tapi karena gue ikut O2SN, Nyanyi. O2SN Kak, itu FLS 2N. O2SN, lomba renang. Jadinya tuh kalau SMK nggak bisa, jadi cuma bisa SMA. Jadi gue terpaksa gue harus masuk SMA. Segedit itu lo tuh kan. Dulu dia belum gendut, belum segendut itu dulu. Dulu gue nih body goals Kak. Cuma mukanya aja yang kusem dulu. Astagfirullah. Iya dong. Gua ngeliat kan selalu sering upload video dari SMA lo itu. Kayak Joko mukanya. Mukanya belum kayak gini. Dulu Kalau kayak sekarang, Joko. kalau sekarang dia kayak Cina emang. Ya, emang Cina. Tapi yang pas dulu kan muka lo kayak Cina. Iya, dulu tuh malah lebih tahu Kak. Enggak. Lebih parah malah dulu. Enggak. Dulu tuh gue lebih putih banget. Enggak. Ini karena dandan aja. Ya karena dulu kan belum ngerti skincare ya guys. Kalau kusem bener kalau yang di. Kalau sekarang kan udah ngerti skincare. Tapi itu terus tadi lo lomba tadi kayak mana? Menang nggak? ya menang dong, gila. Juara berapa? Juara di hatimu. Wah, lucu sekali. Pengen ninju rahangnya.
Lu gitu kan sama-sama gitu mau dijurang kan. Aduh, jangan dong. Tapi sempat mewakilin nasional nggak renang? Terhambat. Karena gue tuh jatuh. Jadi kaki gue tuh retak sebelum gue lomba. Kenapa jatuhnya? Cicilan sih lo nih. Gue ditumbur orang di lapangan sambar. Nggak tumbur balik. Ya kayak mana gue udah jatuh. Orangnya kabur. Lo teriak lah, woi gantian woi, gitu lah. Kak, masalahnya itu lawan gue itu musuh terbesar di dunia. Bu, Lindan, lawan bulu tangkis. Musuh terbesar di dunia nggak akan ada yang bisa ngalahin kak. Ibu-ibu. Ya. Nah itu emang makanya tuh gue yang kayak gue tuh udah jatuh. Jadi tuh pokoknya waktu itu posisinya dia tuh nunggu gue dari belakang, depan gue mobil, terus gue jatuh keseret, terus kaki gue tuh kayak kotak gitu. Akhirnya Sebelah kiri, Sebelah kanan. Makanya ini kan kayak ada benjolannya gitu. Ada Semuanya kayaknya benjol. Enggak. Gede. selanjutnya ada backsound enggak? Akhirnya tuh FTV. FTV. Nonton nggak sih lo FTV? Nonton, tapi gue nontonnya dulu pas pulang sekolah itu loh. Apa? Yang kayak cintaku terbalas pada Iya, nonton kayak FTV. Emang apa lagunya? Ya itu. Ternyata Oh ya, harapanku pun. Gue seneng banget. Sampai lo tau gak sih dulu gue sampai suntik lagu ini. Gue ngerasain dulu tau gak sih yang dulu sebelum Chandra yang kayak Megamall sekarang ada apa konten yang di pinggir. Gue tuh kalau itu di situ loh. Suntik lagu. Dulu HP gue masih Mito. Suntik lagu gue nungguin berapa lagu 100 om gitu kan. 50 gitu. 50. HP Mito tuh kan kalau getar satu rumah bangun semua tuh. Iya anjir. HP sulap kan itu? Iya, Mito terus Evercross. Terus gue dulu sempat punya BlackBerry juga, BlackBerry. Ini pamer ya. Ya, udah. Tapi itu HP lo beli sendiri? Enggak, bapak gua. Oh. Sekarang iya. Kalau beli sendiri itu gue pertama kali pas gue lomba renang terus gue menang dapat duit, terus habis itu gue beli sendiri. Lo ingat HP pertama lo apa yang lo beli sendiri? Yang gue beli sendiri. Iya, pakai hasil duit Hasil sendiri. kerja keras lo sendiri. Yang benar-benar pertama kali ya, yang bukan dikasih-kasih kan. Iya. Gue beli apa ya pertama kali ya? Makan. Makan apa? HP. Oh, HP anjing. Lo ngomong sih anjing. kan kata lo apa yang pertama kali pernah lo beli HP apa? Oh, HP HP. HP yang pertama kali gue beli pakai duit uang gue sendiri. sendiri itu dulu ini HP Cherry Bell. Anjing. HP Cherry Bell, gue pernah beli sendiri HP Cherry Bell. Lo apa coba? Gua HP yang gua beli sendiri HP Samsung. Samsung. Yang satu. Gue punya dulu, tapi itu dikasih bapak gue sih. Ya, udah dulu ya udah sih. Ya udah sih. Nggak ada lagi sekarang. Kalau ada gua mau lu kasih. Yang dua, Nggak iya. Gua yang satu. Gua pertama yang satu. yang satu tuh yang dia kecil terus habis itu. Iya. Mainannya Po. Iya. Tapi dulu canggih banget walaupun kecil kayak gitu. Gue yang kayak ini HP gue nih. Sama ya. Tapi dulu memang gue tuh Samsung banget. Iya, gua juga. Karena dulu kayaknya Samsung itu Android yang paling bagus. Iya, Tapi menurut setelah ada selfie gue ke Oppo. Oh, enggak, gua nggak sempet. Gua dari Samsung, terus nggak kemana-mana. Gua nggak pindah. Ada Oppo, ada Vivo kan. Ini gua sampai Xiaomi. Gua nggak langsung lompat ke ini iOS gua akhirnya. Tapi kerasa ya HP sendiri tuh lo harus ngejaga. Iya, ngerawatnya lebih ini. Kalau gue dulu tuh ngerasanya yang kayak isi ampun kok gak nyangkut. Gue liatin HP gue terus kan, gak nyangkut bisa beli HP gitu. Seneng deh, ya? pasti gitu sih. Ya kan. Terus pas yang kayak aus pak. Tapi yang kayak dari semua jenis HP ya, gue merasa semua HP sama aja sih. Ya kan tergantung Fungsinya sama aja. Iya fungsinya sama. Kebutuhannya. Kebutuhannya. Udah tuker HP iPhone itu sama iPhone gua.
Ini aja nokil gue aja. Sama aja. Nggak mau lah, bukan kayak gitu loh Kak. Nah, ada tulisan Nokia di depan. Udah lah, gue salah deh kayaknya. Enggak itu kerja. Yang penting kan fungsinya. Bisa nelpon, bisa chattingan, Ngelak dikit nggak apa-apa. bisa tiktokan, bisa juga. Entar keren. Nyel kan 13, nyel 11 semuanya. Nggak mau Kak, nggak. Ilah. Kalau dia 11 ada 2 gue mau. Gua nombok gua namanya. Ya gue juga nombok kalau ada tukar. Janganlah, jangan nombok-nombokan. Sabar dulu ya. Haus Pak. Harus ya. Gue kepo dia ada apa aja. Ya udah cari tahu dalamnya apa aja. Itu. Biasa ada selipan rokok. Sebenarnya masa iya sih? Ada. Enggak, tapi kalau selipan rokok itu biasanya kita yang orang ngambil ya. Share orang ya. Jadi kalau untuk kami tuh Moy, kalau yasinan biasanya apa tuan rumah yang punya Ngaji. hajat itu ngasih di gelas kayak gini itu rokok. Oh enggak mangkok. Jadi nyambi kita nunggu mau mulai acara, ngambil aja tuh rokok yang di situ. Ngejil. Terus nanti balik, kan nggak mungkin habis dong. Banyak loh itu, ngapa gelas-gelas itu isinya Gelasnya rokok banyak. semua. Nanti pas balik, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tandanya buat balik gitu loh. Begitu udah bagi besek, nanti ada tahu ada yang aba-aba untuk pulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik, itu semua berdiri, kita sautin, berdiri. Oh, langsung rebutan ngambil. Masukin gitu. Biasanya. Kenapa nggak pas sebelum itu lo udah? Ya ketahuan, nggak enak dong. Gengsi dong. Gengsi dong. Gengsi. Masih fokus di situ semuanya. Gue sering sih, mak gue dapet kayak gini. Cuman gue tuh seringnya Kak, kalau dapet kayak gini tuh kan maksudnya kayak gue kan gak ikutan tapi kan dapet gitu ya. Cuman ya mungkin itu ini sih karena tetangganya. Ya, itu toleransi beragama. Iya, cuman karena tetangga juga. Karena emak gue sering yang rewang, ya kan. Mungkin kita dapat karena kita rewang gitu kayaknya. Tapi gue tuh lucunya Kak, gue tuh setiap dari dulu gue nggak pernah berubah ya. Jadi kayak di keluarga gue tuh kalau misalnya dapat gini, dijadiin satu di piring gede, makan bareng-bareng. Gue juga ngalamin kayak gitu, karena ngajarin kita untuk bersama. Iya. Sedikit banyak berkahnya ya kita nikmatin. Iya, terus juga kan kayak zaman sekarang itu udah jarang sih Kak yang kayak gitu ya. Lo jangan gak percaya kalau kayak nyokap gua ataupun gua ketika beli sate gitu 20.000 ya makannya serumah. Iya. Dan juga kayak gitu. Makan 200 300. Lo tau gak sih Kak, jangankan itu, gue tuh tipe yang namanya makan apa-apa harus pakai nasi gitu. Ya, sama. Jadi itu kayak misalnya emak gue beli mie goreng itu buat satu keluarga itu ya bener-bener yang kita pakai nasi terus pakai mie goreng. Sampai gue tuh pernah ditanya gini, kalau makan mie goreng pakai nasi. pakai kalau Indomie oke ya, tapi ini bener-bener mie goreng yang di abang-abang itu. Kalau pakai nasi sih ya bukannya, gue jadi bertanya-tanya loh, bukannya emang pakai nasi ya gitu. Karena kan itu kebiasaan kita di rumah kan. Ketika gue udah gede gue ditanyain kayak gitu, ya emang pakai nasi lah, kalau nggak pakai nasi nggak kenyang gitu. Iya, kalau nggak pakai nasi kan nanti nggak kebagian, emang lu nggak mau cicip. Nah gue tuh tipe yang biasanya gitu, lu mau cicip nggak? Cicip nggak gitu. Tapi bekal kolam renang juga gitu juga kayaknya. Bekal ke kolam renang. Iya sih. Gue juga kayak gitu loh. Iya kan. Sampai kebentuk. Mie kotak jatuhnya. Nah sama ini Moy. Kan kalau ini tadi kan kalau bilang lu sering dikasih juga ya sama tetangga kalau misalnya lagi ada acara yang Islam gitu, yang Muslim. Kalau misalnya kurban nih kemarin lebaran haji kan kalau kami motong kambing sama motong sapi kan banyak kan masjid-masjid. Tempat lo ada kan masjid dekat rumah ada masjid kan. Itu lo dibagi nggak? Dibagi. Dapat juga. Dibagi. Ya mungkin karena toleransinya juga ya. Karena emak gue yang aktif, kalau gue kan enggak karena kerja terus. Terus juga karena gereja gue kan deket sama lingkungan gue sih GKI. Nah gereja gue tuh ngasih kambing. Setahu gue ya. Setahu gue. Jadi ada silaturahmi juga. Tetap kalau di tempat gue tuh yang bukan yang kayak rasis gitu loh. Kayaknya gini loh, gue nilai kalau lu ngomong rasis gimana ya? Kalau di metro kayaknya nggak kayak gitu deh. Iya. Kayaknya. Ada sebagian tempat yang nggak kayak gitu. Iya, gue juga ada. Tapi kalau kebanyakan gue sih yang sering, gue tuh yang Gue sering nggak ngalamin sih. Tapi ya sering lah ya. di sini apa di Karang? Ya di sini banyak. Cuman gue yang kayak apa ya? Gue nggak mau ambil pusing gitu loh. Kayak gue takutnya malah yang ya namanya kita minoritas ya. Takutnya nanti jadi emosi yang kayak gimana-gimana. Jadi gue yang kayak oh iya mungkin kali ya. Iya sih kalau dapat aku ya gitu sih ya kayak dia nanya-nanya gitu. Sebenarnya di hati itu emang kayak Mau bantah. bukan ngebantah sih, mau yang kayak please dong, udah dong, sudah. Gue juga bingung jawabnya. Nanti takutnya kalau gue jawab A, kita salah. jawab A terus lo merasa gue salah. Jadinya gimana? Ribet jadi nggak enak. Ya. Jadi gue yang
nggak tahu lah gitu lah Gua tuh- pasti ngalihin. Gue tuh punya juga temen yang non Islam kayak lo, dari gue SMK sampai sekarang masih terjalin juga, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada, dan tetap nyantai aja. Setiap tahun kita pasti ngumpul. Cuman tahun kemarin karena gue di Surabaya, yang lain pada nggak bisa pulang juga di Jakarta, jadi nggak ngumpul tahun kemarin. Sebenarnya gue tuh orangnya enjoy sih, tapi Kak, gini, gue tuh takutnya kayak gini kalau ngomongin agama-agama gitu. Misalnya bukan, kalau kita kan enjoy ya, maksudnya ya gue enjoy aja lah kalau ngomongin kayak gini sambil ketawa-tawa kita apa segala macam gitu kan. Gue tuh takut kalau misalnya seseorang itu nanya sama orang yang sensitif. Itu sih yang gue takutin gitu. Kayak gue pernah kejadian orang nanya sama gue, terus ada teman gue yang sama-sama minoritas, dia yang kayak ngotot gitu, dia nggak bisa. Aduh, ini nih yang gue takutin. Emosi Iya, ya kan. Itu yang sebenarnya gue takutin, karena kalau kita enjoy aja, kita biasa aja, tapi kan belum tentu orang lain kayak gitu. Iya, kalau gua makanya itu tadi, kalau gua ya apa namanya ngobrol nih dengan lu, kayak gua pertama kali ngobrol sama lu, kan gua nggak langsung apa close kan. Meskipun mungkin lo kalau di ini udah tahu gua kalau sama botak kayak mana gitu, sama anak-anak gua gimana, tapi kan begitu gua sama ngobrol sama lu kan enggak Nanti gue yang dilabrak ini salah. Kita nggak ngobrolin dia, kita ngobrolin dulu. Terus ya kalau gua kayak gitu, maksud gua kalau gua ngobrol dengan orang baru, misalnya lu bawa temen, gua nggak kenal nih sama temen lu, gua nggak ini, gua bakal jadi orang yang berbeda dulu, nggak jadi orang yang sama. Kalau gua, jadi gua nggak asal ceplos gitu, gua nilai dulu nih si temen lu kayak mana. Kalau gua ngomong kayak gini, gua ngeliat dulu responnya dia kayak mana. Ternyata apa namanya nanggepin gua nyambung, terus biasa aja, apa namanya, maksud gua respon dia yang gua bahasan gua sensitif, dia biasa aja, malah dia mau respon yang baik gitu kan. Baru gua mulai jadi omongan gua anjing. Tapi kalau gua Kak, gua tuh tipe orang yang gua tidak bisa ya kayak gini, gua tidak bisa menutupi diri gua gitu loh. Jadi gua tuh yang apa adanya. Maksudnya gua tuh tahu situasi, misalnya gua sama orang tua atau orang yang pokoknya bukan yang kayak juga lah orang tuanya. Pasti gue tua gue. Iya, ya maksudnya gue sama yang orang tua yang benar-benar orang tua lah ya gitu kan. Gue tuh pasti yang lebih sopan, jaga bicara gitu, gue masih bisa. Tapi kalau misalnya kayak orang gitu segala macam, gue tuh yang lebih excited. Nah, gue itu orang yang selalu semangat ketika ketemu orang banyak. Ketika gue sendirian, gue bete, kesel gitu. Gue yang excited dan gue tuh nggak bisa menutupi diri itu, nggak bisa berkamuflase kayak lo kan bisa ya kan Kak. Maksudnya kalau depan orang baru lo masih bisa yang kayak iya gitu. Kalau gue enggak, kalau gue tuh masa iya? Gue juga iya, gila gitu sih. Kalau pertama kali apa namanya tahunya di Aros itu, anjing tawanya kayak gitu bener, badannya gede, tawa gede, anjing ini gitu. Balmon lah dia nih. Dia nggak tahu Balmon. Oh iya, sorry. Dia nggak tahu. Anak-anak ML yang tahu. Dia nggak tahu, dia nggak main Mobile Legends. Nah, gue mau nanya penilaian lo dulu pertama kali kenal sama gue kayak mana? Tahu gue lah, enggaknya belum kenal. Gue tuh dulu kayaknya sempat pernah waktu gue FLS 2N ada lu. Tapi gue lupa di mana. Pokoknya gue lagi lomba FLS 2N, terus gue pernah lihat ke Febrini. Nah, udah sekali tuh. Terus habis itu gue ketemu lagi di Kalakosta sebelum di Aros. Oh iya. Pas main di Kalakosta, masih sama band yang lama. Iya, pernah di Lakosta gitu. Terus habis itu gue yang kayak lihat ganteng ya. Apa sih enggak lah. Gue nggak gue jujur atau enggak? Enggak. Jujur aja sih. Gue yang kayak gini. Kecil banget. Ini kecil banget gitu. Tapi yang kayak keren gitu ya, orangnya kecil tapi suaranya tinggi gitu. Batak lah Ben. Terus abis itu pas pertama kali pas di Aros itu gue tuh yang kayak sempet gini, takut banget gitu, takut kayak gue tuh tahu misalnya Kak Febri tuh kayak pengen ngajak ngobrol gue gitu kan Kak, tapi tuh yang gue tuh takutnya tuh yang kayak yang pertama gue takut disuruh nyanyi, yang kedua itu gue takut dinakalin. Bukan, gue tuh takut yang kayak kayak mana sih? Takut yang kayak ketika ngomong sama gue, ketika ngomong sama gue ternyata guanya ada yang salah, karena kan lebih tua kan. Gue takut salah ngomong. Masih kayak gitu juga ya.
tapi gue masih kayak gitu. Gue masih yang takut deh gitu, nanti takutnya ada yang nyakitin hati, apa omongan gue ada yang gak enak lah di hati gitu kan, apalagi lebih tua gitu. Oh ternyata enggak, enjoy gitu. Tinggal gue ini lah, kalau orang ngomong anjing-anjing itu gue biasa aja kan. Iya kan, gue nggak pernah kan maksud gue. Cuma gue selalu nekenin kalau bisa jangan tolol, gue ketika bercanda jangan tolol. Iya memang sih, maksudnya kita tahu batasan lah. Jangan tolol. Tapi Kak, gue mau tanya sesuatu. Lo pernah nggak menemukan teman yang kayak gini? Nih kita faktanya hari ini aja ya. Aku nggak kenal Kak Gali siapa. Aku kenal Kak Gali karena dari Kak Febri, ya kan? Dan kita ngobrol baru ini. Dan kita ngobrol baru ini. Maksudnya yang dulu cuma seliburan gitu-gitu loh, ya kan? Nah, Kak Febri nih bawa aku nih ke sini gitu kan. Terus kayak ternyata pas aku udah akrab sama Kak Gali, terus suatu ketika Kak Gali, lu di mana nih gitu kan? Gue kontekan, terus gue makan nih sama Kak Gali gitu. Terus lu tuh cemburu, lu pernah punya teman kayak gitu? Enggak, maksud gue ini gue tanya, kalau pernah nggak punya temen yang cemburu kayak gitu? Enggak sih, karena gue public enemy. Karena nggak banyak musuhnya. Makanya orang lebih seneng nggak ada gue, nongkrong. Oh gitu. Fakta ini ya, Le? Iya. Serius gue. Oh, gue sebaliknya kayaknya. Dicari orang kalau gue. Iya, gue juga. Kalau gue justru lebih orang malas nongkrong sama gue karena mulut gue tuh gak enakin kalau nongkrong apa masih close Karena nggak semua orang bisa terima apa yang diomongin. nggak semua temen gue bisa nerima apa yang kata-kata yang gue keluarin. Apalagi durasi kenal sama dia baru sebentar. Gitu. Tapi kalau gue tuh lagi ngalamin fase yang kayak gitu gitu loh. Jadi ya pokoknya merasa yang kayak gitu. Tapi juga kayak mana ya? Gue tuh bingung deh jelasinnya. Kecemburuan pertemanan ya. Iya, gitu loh. Cuman kan maksud gue, kalau gue tuh tipenya gini Kak. Kalau misalnya Kak Febri bawa gue kenal Kak Gali, gue tuh gak bakal mungkin main sama Kak Gali kalau gak ada dia. Karena gue merasa gue menghargai dong Kak Febri. Karena kan gue kenal kakak dari Kak Febri gitu. Kalau gue sih tipenya gitu. Cuman ada sih teman gue yang kayak gitu. Jadi gue yang kayak gue bingung. Terus kayak dia merasa dirinya yang mungkin kenal siapa aja gitu gitu sih. Itu baliknya ke personal orang itu sendiri sih nangkepinnya. Tapi karena kita kan namanya berteman, nyamannya sama siapa kita bisa cerita sama siapa kan terserah juga kan. Kita tapi kalau gue sama siapa aja sih main. Iya kan Kak? Gue sama siapa aja. Bener-bener yang kayak kalau misalnya ada yang mau main sama gue, it's okay. Kalau lu tadi ngomongin gue nakalin dia, kebalik dia nakalin gue. Wow. Gue ada satu momen ya. Ini gue nggak tahu ya bilangnya kayak mana ya, Moy. Ini ada momen dukanya, tapi di balik duka itu gue ada yang mau ngekeknya sebenarnya. Ini yang mana sih? Si almarhum Bima. Almarhum Bima meninggal, jadi ceritanya. Gue kan dapat kabar dari dia kan. Dia nelpon gue, cuma nomornya kan nggak gue save, karena gue save-nya yang satunya kan. Terus dia nelpon, nggak gue angkat karena gue pokoknya kalau nomor baru nelpon pasti nggak pernah gue angkat kecuali orang tuh WA dulu, maksud tahu dia ini siapa gitu. Maksud tahu dia lah begitu gue buka profil dia nongol. Ngapa Moy? Kata gue ya kan. Terus dia ngabarin lah kalau misalnya almarhum kecelakaan gitu segala macam, gue langsung berangkat ke sana. Terus gue tinggal malam tuh kita akhirnya gue balik kan kita pulang semua kan malam paginya lu juga yang ngabarin gue ya kan nangis tuh kan gue meninggal. Terus gue ke rumah sakit dan atau dia ini nyamperin gue datang baru jam segini gue baru bangun kata gue mandi sebelum kata gue nih. Terus kan rambut gue gerai ya nggak gue ikut wangi juga ya rambut lo si kontol lah kata gue karena ini ngapa sih kata gue kok malah gatel gini. Terus saya ini sedih lu kayak saya pingin peluk. Wah, ya ini yang kayak gini gue nggak bisa nih. Gua kalau gue meluk dia, ya, di situ tuh posisinya kan rame, ya kan. Ada anak-anak arus. Taruhlah karena dia lagi sedih, bukan meluk yang karena kita nafsu apa segala macam. Karena di situ tuh posisinya emang lagi sedih gitu loh, lagi duka gitu loh. Dia ngomong, saya pingin meluk lu kak. Terus gue diem aja gue. Dalam hati gue, ini kayak mana ini ya gue nanggepin ya kata gue. Kalau dipeluk ini rame bener kabur. Ini rame bener. Maksud gue ada anak-anak arus cuy yang kerja situ. Kayak kan orang lo tahu sendiri orang pikirnya beda. Lo juga kalau nilai gue ada deket cewek gitu kan pasti wah anjing Febri Mail bener gitu kan masih kan kayak gitu. Gue kayak gitu. Makanya gue kabur, gue melipir gue. Nah itu tuh ada Nia nih lah ada teman kita ya cewek dateng ya. Nah tuh sama Nia aja tuh kata gue. Lo sama Nia aja gitu gue. Gue menghindari kayak gitu. Kalau nakal
lebih yang nggak tahu ya namanya cewek kan. Tapi gue maksudnya waktu itu tuh sebenarnya konteksnya bercanda juga sih saat itu ya namanya ya kita lagi duka ya gitu kan. Tapi ya di satu sisi gue tuh yang lucunya juga dia tuh ini apa namanya melipir itu loh. Terus habis itu gue juga cuma bercanda. Takut lah gue cuma takut bakal meluk. Kalau image gue nggak jadi masalah ya. Lalu tahu kalau gue bodo-bodo amat orang nilai gue apa ABC. Jaga sih nama dianya ini. Dia kan udah jelek. Nama gue kan jelek banget tuh. Ya ampun, enggak lah. Lu nggak tahu aja lu. Jangan sering-sering lah main sama gue. Nanti lama tante tahu terus ilfil. Dia paling banyak musuh. Banyak musuh gue. Cuma ya bodo amat lah. Gak apa-apa lah, orang kita nggak merugikan orang. Orang mau nilai kita kayak mana yang penting. Gue nggak pernah kusut masalah duit. Itu aja. Kalau gue. Tapi lo kusut nggak? Jadi lu punya temen yang Kusut nggak? kusut nggak sama duit? Enggak tahu. Kita kemarin habis bahas sama ini ada lebih tua lagi daripada Gale. Ya ada sih beberapa. Cuman kan gimana cara kita nanggepinnya aja sih. Dewasa banget, sok mantep bener. Mantep loh Apanya? orangnya. Jadi dia juga gue undang ke sini gara-gara dia habis ulang tahun. Oh, habis ulang tahun. Terus gue chat. Kasih. Terus gue chat. Makan gue kapan? Karena dia kan dia upload story makan apa dinner terakhir. Anjir. Mau kemana? Mau ke Taiwan. Mau ke Taiwan? Enggak lah. Makan-makan sama orang terus yang di bawah lu posting makan-makan sama temen-temen lu ya. Yang di atas sama yang orang-orang tua ya. Sama keluarga. Nah, sama keluarga. Terus makanya gue cek gue respon itu story. Terus makan-makan gue kapan? Ya udah kapan gitu. Ya udah besok. Gas ya. Gas kapan? Nah sekalian gitu gue ngontenin aja. Kita kan Kita bawa itu. bawa martabak. Ada dia. Itu Oh, kita makan enggak? Enggak enak kalau enggak dibawa. tim dong bawain ke sini. Dibawain kita juga martabak. Wih tim apa? Dia kurang diskusi sama kita kak. Tadi tuh gue udah ngomong kayak gini, nanti kita pernah ada tim tim gitu. Ada kita tim. Tapi lu lihat tuh lagi pada main Mobile Legend lu malu. Yang di depan, biarin aja kita aja makan. Oh. Kita menghargai loh dibawain kayak ginian. Gila gede banget nih. Tapi gue btw gue nggak suka keju, makanya gue pesennya coklat. Ya udah enggak apa-apa. Nggak suka keju tapi pesen coklat keju. Enggak, coklat kacang. Coklat kacang. Oh, gede banget. Ini dekat rumah gue tau, ini terkenal juga. Iya, ini Sinar Fajar siapa sih nggak tahu si Bang Kamus juga ada ini. Oh iya. Sinar Fajar iya. Oh, sinar gaya besarnya. Lucunya. Oh, udah dingin tapi. Ya kayak mana kak? Udah dari tadi. Udah lo cehin biar panas. Komedi. Ih kak lo mau gak atasnya? Enggak, gue lebih seneng di bawah. Bawahnya. Iya, gue juga seneng bawahnya. Wow. Kak. Lo mau gak merelakan lo atasnya aja? Padahal enak atas sih harusnya. Enggak enak bawahnya kak. Kalau gue nggak terlalu seneng sama martabak apa namanya ini terang bulan ya. Kalau lu padat isinya. Kalau gue lebih seneng martabak telur ya kalau gua. Iya banget. Ya apa enggak? Jadi gue udah pulangin aja sih. Sinar Fajar nggak ada martabak Nggak ada. telur. 99 enggak ada ya? Ada 99, ada 93, ada 88. Gimana ketika kalau sudah mulai ngobrol sama gua? Tadi kan nggak pernah ngobrol. Nah kalau lo nilai Gale gimana? Ke umum gue ini. Leluhur. aku dulu mikirnya kak Gal itu yang kayak Enggak lo liat mukanya dia kayak. bukan yang kayak yang serem gitu tau gak sih kak kayak menegur aja makanya aku dulu cuman kak Tukang marah gitu ya. bukan yang marah yang kayak serem seakan-akan dia tuh bawa senjata gitu. Kalau anak-anak apa ya circle one click, insya Allah orang-orangnya nggak ada yang kayak gitu. Joko, terus yang tadi yang badannya gede yang paling ganteng itu homo itu. Kalau lu Boy nutupin kamera lu ini. Ya itu badannya gede, cuma ya itu enak juga dia ngobrol. Makanya sampai apa ya teman-temannya dia sampai nggak percaya. Kok bisa dia apa nongkrongnya sama gua? gua tuh kenal sama dia dari gua kecil. Dia tuh orangnya pemilih. Tetangga kan? Pemilih. Iya, jadi nggak bisa gampang akrab. Nggak bisa gampang akrab. Makanya dia dulu pertama kali ngenalin sama gue dia nggak apa Gale takut dia nggak bisa terima omongan gue. Malah diledek-ledekin homo loh malah nempel ke gue, ya kan? Nah itu malah gue takut. Iya itu gue takut makanya tiap malam lagi kesini. Padahal sering motoran tuh berapa kali tuh ya? 3-4 kali ya? Belum pernah gue masukin ke grup.
Karena gue nggak mau, entar dia soalnya pemilih orangnya. Kalau nggak cocok sama dia nggak mau main lagi. Mending kalau pas lagi mau motor, ajak aja gue kata dia. Gak usah masuk grup. Katanya gitu ya udah. Kamu kayak anak kecil anjir. Ya masih kecil. Aduh. Kayak gitu udah mau nikah. Iya. Wah. Hampir nikah. Ya nggak usah dibahas lah kayaknya itu kasihan. Iya. Nanti aja kalau dia mungkin nanti di sesi Lo berikutnya kalau dia lagi sedih gitu ngapain? ya Gen Z kalau lagi sedih ngapain sih? Dengerin musik kah atau apakah? Apa lu macul atau gimana ya? Bener Kak. Jadi tuh ya, gue kalau misalnya gue lagi sedih, ngapain sih Kak? Ya ada ngomong. Kalau gue lagi sedih tuh gue dengerin lagu yang sesuai dengan liriknya. Terus gue menangis sepuas-puasnya, tapi abis itu gue ya besoknya gue udah kayak dunia mau ajak gue bermain. gue bingung nanggepin. Jadi kalau lu kayak gitu lah ya. Tapi kayaknya nggak semua orang sih. Gue nggak berlarut, Beda, Cuk. gue nggak berlarut, tapi gue kalau pas sedih banget. Sampai mata belum update story nangis. Wah. Tapi kalau udah sakit hati sama orang, lu pendendam nggak tipenya? Enggak. Tapi nggak mau negor. Enggak. Gue Kak tipenya tuh yang kayak minta tisu dong. Gue tuh tipenya yang gini. Nggak tahu ya, mungkin dari keluarga gue juga sih. Kayak kalau misalnya kita ada masalah sama orang itu, ya udah jangan rembet ke yang lain. Maksudnya jangan berlarut gitu loh. Kayak suatu saat dia bakal butuh kita bakal butuh dia. Nah ini nih yang homo nih kata gue tadi. Badannya gede, ganteng. Capek ya Allah cuma loncat iya. capek. Dan dapat berapa pelanggan hari ini? Coba lu tanya sama dia. Suara kucing kayak mana? Coba lu tanya. Suara kucingnya. Enggak mau takut. Enggak. Badan aja yang gede. Orangnya tolol juga. Coba. Udah gue latih tuh. Coba. Ih Kak, jangan kayak gitu. Iya, coba tuh. Biar enggak. Suara kucing kayak mana? Coba dijawab deh. Enggak mau. Kalau malu yang gua tau. Jaim. Suara kucing kayak lagi? Jaim ya. Biasanya di jamnya kayak mana? Kayak mana lagi? Kalau suara kucing? Kucingnya. Bang. Gue malu. Biasa kalau ada kucing ini, suara kucing mana? Mbe. Itu kayak gitu. Sekarang, iya dia udah bisa kayak gitu. Lucu itu tuh lucu. Belum pernah kadang ngeliat cowok cool lucu. Ini. Kita beneran menciptakannya kayak gitu. Di sini orangnya harus pada kacau memang hidupnya. Aduh. Toksik dikit lah nggak apa-apa. Jangan lempeng-lempeng amat. Tapi yang penting nggak ngerugiin orang. Gitu aja. Iya sih. Ya itu sih. Kalau aku yang kayak nggak. Tapi aku nih gini. Nih. Aku orangnya jarang marah ya kan Kak. Aku orangnya jarang marah. Tapi kalau sekalinya marah. Semuanya kena? Bukan. Ya dulu sempet kayak gitu. Tapi aku udah mulai dewasa udah ngerti lah ya. Jadi aku tuh kalau tipenya kalau misalnya udah marah aku nggak bakal mau tegur sama sekali orangnya. Aku nggak bakal yang kayak mana maksudnya kayak. Dalam bibir lu risih gue liatnya. Apa? Bibir lu dulu. Isinya coklat semua. Ya ampun masa isi Kak? Ya nggak kelihatan lah di situ. Dah. Wah lama. Ya pokoknya kayak gitu. Maksudnya aku tuh orangnya jarang marah tapi sekali marah aku nggak bakal mau negur. Aku nggak bakal mau yang kayak mana gitu. Soalnya sakit hati aja sih. Cuman kalau suatu saat dia negur aku ya aku pasti bakal yang open lagi gitu. Cuman nggak bakal mungkin bisa sedekat itu lagi gitu. ya kan, kayaknya semua orang juga kayak gue juga kayak gitu. Alah. Masa sih? Iya. Dia kayak gitu, cuman mulutnya kemana-mana. So, dia kayak gitu dia. Oh kalau gue penyimpan. Oh nyimpan, jadi semua lo simpan sendiri ya? Ya. Kadang di story. Nah tapi gue pernah yang dulu tuh gue tuh dulu maksudnya sifatnya jelek ya. Maksudnya kayak misalnya dirimu kasih cerita ke aku apa gitu. Cuman terus abis itu Kak Febri nggak tahu nih. Tapi misalnya aku lagi ngomong-ngomong terus aku keceplosan atau enggak aku emang ngomong gitu kan. Tapi sampai suatu hari aku pernah kayak pokoknya ada suatu kejadian dari pertemanan. Oh ternyata itu tuh harusnya itu. Kalau misalnya itu stop di aku, itu mikir ya. Itu stop di aku, ini semua nggak bakal terjadi gitu. Jadi aku udah mikir kayak gitu. Jadi setiap aku tahu, oh ya udah biarin aja. Gitu sih.
Cara Ya, pendewasaan lebih diri bagusnya gitu. kayak gitu. Iya, ya, cara Mendewasakan diri Iya. sih. Tapi Menerima. sebenarnya dewasa itu karena kita mikir nggak sih Kak? Iya. Karena punya otak. Iya, karena Ya, Jadi- punya otak jadi lo aku mikir dewasa, nih. kan? Iya, hampir. Mm-mm. Hampir. Hampir dewasa. Kalau udah masuk angka 25 iya. Lu umur berapa sekarang? 22. Dua 2001. 16. Mau 2001 lu 2000. 16 Kak. 24 berarti umur dia. Iya, udah 2000 kan lahirnya tahun 2000. Enggak, gue 21 Kak. Ya dari 23. Jadi selisih tahun. Kelihatan kayak 25 juga kok. Langsung gak terima. Enggak lah. Kalau lu nyari adik-adik yang anak SMA itu kan sekarang. Iya, lu kalau nyari kriteria cewek cowok Cowok kayak yang mana? Lebih tua. Oh, lebih Lebih tua. dewasa. Tapi gue tuh bingung gini. Gue tuh suka cari cowok yang dewasa karena gue pengen dimomong. Tapi gue itu kebiasaan gue nggak ngomong. Lu foya-foya sih ke dianya. Lu royal ke dia, mungkin cara ngomong lu salah. Enggak, gue tuh ngomongnya ke dia tuh kayak gini. Kayak mungkin karena kebiasaan dari rumah lagi gitu ya. Kebiasaan karena ngelihat emak gue cara memperlakukan bapak gue. Treatmentnya. Iya. Oke. Jadi kayak bapak gue tuh, sama emak gue udah tahu nih, bapak gue setengah 12, bapak gue udah mau pulang. Emak gue tuh nyiapin semua makanan. Jadi itu kebiasaan. Kayak misalnya hal kecil aja ya Kak. Misalnya kita mau makan bareng nih sama pasangan kita. Gue harus nyediain dia sendok duluan dibanding gue. Atau enggak gue harus melihat dia mulai makan duluan baru gue. Itu kebiasaan sampai sekarang. Gitu. Jadi orang itu memandangnya itu gue tuh ngomong gitu. Padahal sebenarnya gue nggak ngomong, itu kebiasaan Itu lu gue. nggak sih kayak gitu. Jadi gue juga Sopan kayak santun gitu. juga begitu. Emang namanya pernah harus Etika, ya kan. Tapi karena itu juga udah kebiasaan dari rumah gitu. Kayak misalnya bapak gue selesai makan duluan tuh, piring bapak gue duluan yang harus dibersihin gitu. Harus disediain minumnya gitu. Kayak misalnya makan di pecel lele aja, misalnya minumnya air putih doang nih. Gue harus nyediain dia duluan dibanding gue tuh nanti aja terakhir gitu. Kayak makanan itu harus gue Ada pecel siapin. lele pinggir jalan. Hah? DPP pecel lele pinggir jalan kan? Iya jelas pecel lele kan pinggir jalan di mana? Kalau Pak? tengah Apa jalan tuh Gur? Atau di rumah masak pecel lele sendiri kan? ya nggak tahu juga sih. Oh, iya. Nggak tahu sih kalau itu ya. Siapa tahu. Tapi emang sih kebiasaan itu sih yang orang itu memandangnya juga beda kali ya. Kayak ngapain sih lo kok mau terus gue malah bingungnya kayak gini. Gue pernah, Itu normal ya kayak gitu. tapi enggak Kak, gue pernah ditegur, bukan ditegur sih, maksud mungkin dia heran juga ya. Kayak lagi makan bareng gitu, terus habis itu emang lo gak bisa ngambil sendiri gitu loh, ngomong ke pasangan gue gitu misalnya. Terus gue kayak ya kan harus kita yang nyiapin gitu, karena mungkin itu udah kebiasaan. Tapi gitu. kayaknya kalau kayak gitu lo terapinya nanti, kalau menurut gue ya, Iya. lo terapinya nanti ketika lo emang Sudah sudah berumah tangga. nikah. Kalau masih pacaran kayaknya jangan dulu. Tapi karena udah kebiasaan Kak. Iya, tapi kalau bisa nanti aja kalau udah ada nikah aja. Tapi kalau gue gak mau menghilangkan itu, maksudnya gue gak mau menghilangkan kebiasaan gue itu. Iya itu emang Ya, baik. udah, terserah Itu terserah emang lo baik. sih. Cuma Tapi lebih baik lagi kalau umpamanya laki itu bisa ngerti nih, bisa gantian buat lu. Jadi semuanya nggak takutnya nanti ketika lu nggak kayak begitu moy. Takutnya ketika lu nanti sudah nikah terus lu nggak bisa kayak gitu ya, kita nggak tahu keadaan terus dia nggak bisa apa lu nggak bisa kayak gitu, dianya nggak terima. Iya Itu sih. lu ditinggalin. Lu mau ditinggalin pas lagi sayang. Iya. Jeng, ada lagu gak? Nggak usah Nggak lah. usah. Copyright lagu nyanyi, harus nyanyi terus. Ya kan harusnya pas lo ngomong kayak gitu kan, haruskah aku terluka untuk kesekian kali. Iya, udah terluka untuk kedua kalinya. Wow. Wah, Ser komedi kan ser kecil. Mungkin itu emang lo punya kucing. Oh. Iya, itu emang kucing gua tadi kayak gitu. Coba lagi ya. Wow. Tuh, sing. Enggak, itu notif HP. Lupa. Ini lagi nih ya. Wow. Enggak, Laper dia. enggak, itu karena lo punya kucing. Lah nggak ada di sini. Siapa tahu di dalam situ. Bukan. Nggak ada kucing kita di sini. Moy. Gimana? Kamu masih mau nunggu kan? Ya, jadi dia ini sebenarnya ada acara, cuma kita tahan-tahan. Iya. Tapi kayaknya udah mulai nyaman sih. Gimana kalau kita buat program aja sendiri? Kita ngobrol-ngobrol kayak gini aja. Obrolan Ngapain? genjet. Lo di mana? Tadi gue chat. Lo di mana? Sabar gue dandan dulu. Berarti gue ini harus cantik ya, kan gue mau masuk YouTube. Apa sih kata gue ini cuma
apa ngobrol-ngobrol biasa. Karena gue malu loh kak. Ya kalau misalnya gue kesini mukanya jelek kan Tapi dulu dia pernah tuh. Jadi gue aja yang review vape. Dia mau taruh di channel gue di sedot vape. Mau nggak ini nge-review vape bareng gue gitu. Iya udah kak, ayo kapan ini segala macam. Janjian lah. Dia udah make up, dia udah jalan. Karena dia ngomong, gue mau keluar lah kak, kayaknya nggak bisa di hari ini. Oh ya udah, kata gue. Katanya lo ke Aros ya, nungguin gue di Aros. Besoknya malam minggu ketemu, anjing lo ya, gue udah dandan gue jadi cantik katanya mau review vape nggak jadi. Lalu bilang nggak jadi kata gue. tapi karena gue tuh tipenya ya gue tuh orangnya jarang dandan kan. Maksudnya gue tuh kalau keluar tuh jarang make upan. Jadi gue tuh kalau keluar itu mungkin gue cuma pakai pelembab sama alis, lipstick udah. Maksudnya dandan yang full gitu gue jarang kak. Jadi kan kalau misalnya kalau mau kayak gini gue kan harus pakai bedak dulu gitu. Gue jarang bedak. Tapi kan lo ketika udah kayak gini, banget gue anjing kita sama pakai baju koko. Ya nggak apa-apa lah. Siapa tahu followersnya. Subscriber Kan kita foto ya. Oh ya subscriber ya maaf ya. Nanti teman-teman lu itu disuruh subscribe semua. Kita subscribernya namanya Mabers. Masyarakat berisik. Emang berisik semua nih orang-orangnya di sini. Ngobrol kita apa coba? Ada yang bisa diambil nggak dari obrolan kita? Nggak ada. Kita mau berisik aja. Cuma sekedar sharing aja. Jadi orang tuh tahu nih gambaran Gen Z itu seperti ini. Nah, tadi kita ngebahas masalah agama. Tapi nggak semua Gen Z itu lemah. Buktinya lo bisa survive dan lo bisa jadi orang yang menopang keluarga lo juga, membantu keluarga. Share air nanti. Tapi ya itu sih sebenarnya kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak bisa survive, kita tuh nggak bakal tahu loh. Gue tuh dulu sempet yang kayak gini kak. Gue tuh dulu benar-benar yang nggak tahu ya. Ini mungkin gue merasa ini pribadi gue sendiri. Gue merasa yang gue tuh susah banget sampai yang gue kayaknya gue nggak bisa deh melanjutkan hidup. Maksudnya gue tuh nggak bisa sampai yang gitu ya. Beneran gue sampai yang nggak bisa melanjutkan hidup itu karena apa? Karena gue merasa aduh ini duitnya nggak cukup. Gue harus cari sampingan gimana? Gue harus tambahan lebihnya dari mana? Gue tuh dulu kayak gitu kak. Bener-bener aduh gimana ya nanti kalau gue mau bayar listrik? Aduh gue nggak punya listrik gimana? Gue tuh dulu bener-bener yang kayak gitu. Gue nggak punya pandangan kak buat kedepannya itu gimana. Akhirnya setelah dari situ gue belajar menabung, gue belajar buat cari sampingan. Terus habis itu gue yang benar-benar menyisihkan kayak gue tuh jujur gue tuh orangnya pelit. Lo pasti ngeliatnya gue banyak gaya kan kak. Iya. Sebenarnya gue tuh pelitnya tapi dalam barang ya. Kalau makanan gue nggak pelit. Tapi kalau misalnya barang kayak gue misalnya mau beli baju aja 50.000 mahal banget sih, jangan gitu. Kayak gue beli baju kayak gini tuh paling yang nggak di atas 100.000 gitu. Tapi gue punya fase dimana ketika gue harus ada acara ini nih gue beli baju ini. Harus punya yang pantas ya. Iya gitu. Tapi gue tuh kalau makanan gue jor-joran kak makanan. Karena gue tahu kan dulu gue susah makan. Bener. Gue kalau buat makanan gue nggak pelit. Karena apa? Karena apa namanya? Bener-bener kalau makanan itu gue tuh itu kebutuhan kita loh kak. Kalau misalnya fashion baju segala macam itu kan bisa digonta-ganti terus kan. Kalau makanan tuh gue nggak pelit makan. Tapi kalau barang gue pelit bener. Sumpah. Tapi itu loh yang membuat gue bisa survive. Jadi gue tuh nggak kemakan yang kayak ini lagi viral nih ini gue nggak. Berarti termasuk cewek yang pintar juga buat manajemen uang berarti ya? Iya. Kalau itu sih gue belajar juga ya. Maksudnya kayak dari temen-temen gue. Gue tuh dulu sempet yang punya duit boros. Tapi gue tuh bertanya-tanya, kenapa ya teman-teman gue bisa jalan-jalan? Kenapa ya teman-teman gue kok bisa beli HP yang mahal? Kenapa ya kok teman-teman gue bisa pergi ke sana ke sini? Duitnya dari mana ya? Setelah gue tanya-tanya, ternyata mereka tuh nabung. Gitu mereka nabung, terus akhirnya gue tanya, gimana sih cara nabung? Gini segala macam. Coba aja lo ini segini. Akhirnya gue nabung segini. Iya, gue sengaja sih. Ya kayak dari sehari cuma 10.000, sehari 5.000, sehari ini pas sudah banyak gue buka rekening gitu kan. Terus nanti apa namanya kayak misalnya udah tahu nih kebutuhan gue apa aja gitu misalnya. Ya paling gue nih jajan deh berapa kali kak? Kalau misalnya itu paling 100.000 seminggu juga cukup loh. Cukup. Iya kayak misalnya maksudnya kalau di Metro untuk sendiri ya, kalau di Metro tuh kayaknya gue cukup. Tapi gue masih bisa sisihin gitu kayak misalnya sisa-sisaan dari apa sih kita belanja gitu 2020 itu gue kumpulin nanti gue tukar gitu kalau enggak nanti yang 50 gue sisihin gitu itu terus gue tuh punya kayak prinsip hidup itu ketika lo lagi di bawah lo tuh kita tuh boleh lo kan nyerah tapi ingat
ingat apa sih namanya, nggak mau kalau misalnya gue berhenti di sini nanti keluarga gue kayak mana, itu sih yang selalu gue pikirin. Itu yang Itu benar-benar jadi gue semangat buat lo ya. iya, Lo tetap maksudnya survive. gue nggak tega doang kalau misalnya nanti gue berhenti di sini, adik gue gimana sekolahnya, mak gue gimana, mak gue sakit, terus kakak gue gimana, apalagi ada eyang gue di rumah ya kan. Itu sih yang buat kita jadi mikir. Jadi di rumah lu berapa orang? 4 orang? 5 orang? 5 sama gue. Oh, sama lu 5. Tinggal di Polos. Iya. Itu sih. Ya kami juga sering juga Titik terendah. Iya. Sering juga nongkrong di Polos, tempatnya Parah. Cecep, kita di Polos, kadang kita nongkrong di Paraga. Tapi memang kak gue tuh dulu yang nggak percaya yang harus susah dulu baru tahu gitu. Ketika gue udah ngalamin, Udah ngalamin. itulah ketika kita pernah susah, kita tuh bisa tahu Lebih gimana menghargai. cara menghargai uang, menghargai orang, gimana caranya kita dihargain, ya kan? Iya. Gimana caranya jasa kita dihargain, itu Ya, itu benar-benar. makanya belajar dari pengalaman itu ya kayak gitu contohnya. Iya loh ya, dia udah belajar loh, Ce. Iya. Tenang Jangan aja. sampai 12 juta itu lewat lah. 12 jutanya lewat masa. Yang mana udah suka? Enggak ada tadi dia. Oh, Bong-bong 12 juta katanya. iya. Investasi bodong sih itu kalau enggak. Bodong gitu. Antara bodong dan bodong sih. Enggak, tadi tuh belum kejawab semua. Kayak kriteria kalau lo nyari Iya, cowok. Ya gue kriteria gue cari cowok itu yang lebih tua, Ya, satu lebih tua. Agama, agama seagama, bisa seagama. Sagama. kalau bisa seagama, Kalau bisa. Kalau nggak bisa, harus bisa. oh, ya. Harus bisa. Berarti Jadi itu yang harus sangat bisa. ditekankan, ya kan? Karena waktu itu sempat putus karena beda agama. Sempat mau pindah kan waktu itu? Enggak, apa sih kak? Enggak ya? Enggak, ini Ah, cuma isu aja sih gue dengarnya. Cuma karena kalau menurut gua ya, ini cuma sepengetahuan gua. Kalau orang Batak agak lebih susah emang. Kalau gue untuk pindah sebenarnya agama. lo tau gak sih kalau gue tuh orang Batak awalnya? Atau lo mikirnya pas ketemu gue pertama kali gue kayak orang apa? Tapi kan gue emang laki itu kan gue Batak. Dia istrinya pertama dia masuk ke ini, habis itu dia ngajak istrinya balik. Maksudnya kayak masih leh? Nah, kawan gue tuh kan nikah Orang nih. kita Dia orang dulu. Batak, laki gue nih, berarti bini laki. Gue nikahin orang yang Muslim. Pertama gue jadi Muslim. Habis itu balik lagi ke agama gue. Kristen. Iya, kayak gitu. Pilihan. Pilihan. Agama itu kan bebas memilih, Iya. ya kan? Terus semua Tergantung iman. iya dapat apa semua orang yang beragama juga kan dilindungi undang-undang. Dia itu Makanya hak asasi manusia lah. Hak mereka sendiri-sendiri. Dasar hak kemerdekaan. beragama. Iya. Tuh. Terus tadi apa? Harus Ini agama. kan udah panas ya? Nih, di lab. Belum ada AC nih memang. Iya. Terus habis apa sama Bentar agamanya? dong makeup gue kak. Gua lupa. Batas bibir gitu ya. Iya. Terus selain apa agama, terus lebih tua. Lebih tua. Ya kalau bisa dia bekerja dan berpenghasilannya. Tapi ini bukan karena matre ya. Maksudnya Ya Realistis, laki, realistis. namanya laki itu harus kerja sih kalau menurut tapi gua. enggak gini. Gue itu cari laki yang gini. Gini deh ya. Kita realita aja. Dia harus bisa bertanggung jawab untuk makannya sendiri. Iya. Gitu. Untuk makannya sendiri dia bisa bertanggung jawab. Baru gue yang kayak ya mau lah. Cuman kan kalau misalnya kayak gitu ganti-gantian sih kan nggak harus dia terus, nggak harus Iya, kita terus. buat berdua lah. Iya. Ya nanti lo ngerasain kalau lo emang udah bener-bener nikah. Panas banget kak, bisa udahan aja nggak? Ini jam berapa sih nih? Jam anjing 1:30. Oh iya, 1:30 ya? Udah mulai ngantuk? Apa udah mulai ditinggalin kan kalau udah lupa? Cok, ini beneran lo ya. Jadi ini syutingnya ini udah 1:30 ini. Iya. 00:27 ini. Ini demi Kak Febri ya. Malam Gua banget. udah nungguin dia dari tadi gila. Nungguin Kamu dia. datang jam berapa? Mau ditunjukin nggak nanti ini screenshot? Kamu datang jam berapa? Aku nungguin Kak. Iya, lu gimana Gua sih, nungguin, gua ngerokok di depan tuh karena lu bilang lu mau naik Grab. Kak fotoin depan rumahnya. Kirim. Gua tuh sebenarnya tadi pengen naik Grab, cuman udah terlanjur gua keluar kan. Jadi gimana kita mau bikin konten sama lu? Nggak nih, gimana? nanti kedepannya kita mau ada lagi nggak nih? Iya nanti Ya, kalau ada- ngobrol-ngobrol. Tapi gua bisanya malam. Ya nggak, Jadi memang kita malam. terus take-nya. Kita kalau siang nggak bisa juga. Kita Kadang gua tidur pulang sih, kerja juga jam 6 jam 7. Ya nggak apa-apa. Kayak Apa lu emang? tadi ngobrol sama bini lu juga kan udah enak kan? Bini gua kayak lu, nggak hobi ngoceh. Serius. Semua perempuan nggak Hobi sih? enggak, tapi ada mau yang nggak mau istrinya ada yang nggak mau gabung sama teman-teman suaminya ada. Ada. Nggak semuanya cewek kayak gitu. Emang dia kadang kalau misalnya sama cewek yang bini ngoceh, tapi kalau sama teman-teman suaminya biasanya dia nggak mau ikut nimbrung gitu. Nggak Kalau pasti. bini gua nimbrung Sama kayak gua berarti. Iya. Udah kayaknya ada
Kemalaman juga. Doi mau balik ya. Malam ini. Dan Cuk. setengah satu Setengah kasihan. satu. Gua kaget. Gua kira masih jam 2 apa? Mau masuk jam pulang, 12. mau masuk pulang lagi. Dia masih mau nge-gym. Iya, gue mau olahraga dulu, malam. Ya kan gue mau jalan dari sini kak ke rumah. Motornya taruh sini. Taruh sini. Iya. Ganti 3 juta nggak apa-apa lah ya. Iya ampun, gue tau motor 2,5 juta lah. Jangan kak, Kasih AC sejuta. biar dingin. Ya. Biar nggak keringetan lagi di sini. Iya. Aduh. Oke, thank you buat Saving Sregar. Iya. Ya. Gemoy ya. Ya Saving pokoknya Sregar, ya. kita tunggu aja nanti ke depannya kita ada lagi nggak nih ngobrol-ngobrol. Ya. Ada sesi nggak nih kita ngobrol-ngobrol cantik? Iya. Ngobrol cantik ya. Iya, besok temanya kalian harus pakai daster biar lucu. Kayak gue juga pakai daster biar rumahan. Enggak, kalau pakai daster banyak yang kesini masalahnya. Jangan. Gue tau nggak? Tadi kan gue chat di grup. Di grup. Malam ini kita mau podcastan sama cewek. Heeh. Dia ini tadi di Enggak Karang. ada langsung. Dia ini pulang. posisinya lagi di Karang. Gara-gara baca grup chatan. Langsung pulang Dia ya? datang dong. Jangan kamu pakai daster. Enggak juga lah. Dia ini lagi nyari. Nyari ada istri dia lagi kan. Enggak. Cuma dia Islam. Iya. Dia Dia mau nggak tahu cari. katanya kemarin nggak pernah sholat juga memang. Iya. Jarang Jumat aja dia 2 minggu sekali. Itu juga kalau dia bangun Sekali. Jumat itu kayak gitu. Pekerjaan Lo tau nggak sholat itu aja nggak ada dia. Enggak sholat Motor ini. kurban aja nggak ada. Dia datang. Cuma pas pembagian kurban dia datang. Pas itu. Ya pokoknya thank you buat Gemoy lah ya. Yang bagian mau. Bye bye. Jangan banyak DM ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Enggak kita kasih ini ya, apa link apa IG-nya nggak usah kita kasih nanti. Jangan. Ya. Harusnya kan tadi udah bilang jangan sebut nama aku, gemoy aja. Ya udah sih ngapa sih? Ini nama lo ganti aja ntar. Nanti kita ganti namanya. Nanti di tut gitu. Males Oh, repot. kayak ngobrol sama Ciko. Pokoknya lah. Ya, Udah lah, Oh, kalau denda. tahu paling banyak sensor sama Ciko. Udah itu aja. Lagi buat teman semua. Sampai ketemu di Bisa diedit gitu ya. Sia. So edit. Ya udah sih kak itu. Masa orang kalau sama aku. Ya nggak apa-apa. Apa sih? Enggak apa-apa.